lebih ke arah proteksi income, bukan untuk doain mati. Jadi lebih ini ya, motifnya lebih ke ini loh, orang-orang yang kamu sayangin, keluargamu harus dilindungi gitu. Dengan adanya kamu atau enggak, dia harus aman nih, jangan sampai kamu nggak ada, hidupnya sengsara. Apalagi kalau Bisnis Hack, perkenalkan nama saya Deborah Aprianita, saya seorang financial planner. Kali ini kita akan ada di sesi materi tentang proteksi. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang dana darurat, kita udah belajar tentang tujuan keuangan, dan sekarang yang paling penting dalam keuangan adalah memiliki yang namanya proteksi. Kenapa sih proteksi itu penting, apalagi untuk karyawan? Padahal kan karyawan udah ada ya yang namanya proteksi dari kantor, yaitu biasanya asuransi ya kalau untuk karyawan. Kenapa sih penting padahal udah ada? Ya itu tadi, karena nggak selamanya kita itu akan kerja di kantor. Nah, apa sih proteksi? Proteksi itu bisa jadi perlindungan diri kita ya, macam-macam proteksi bentuknya, untuk sakit, untuk uang pertanggungan jika tutup resiko usia, terus untuk semisal kita ada mengalami cacat, itu banyak banget sebenarnya manfaat dari proteksi ini. Sebenarnya proteksi ini bukan memproteksi kita aja, cuman juga memproteksi income kita. Jadi teman-teman penting memiliki proteksi karena untuk karyawan nggak selamanya teman-teman akan bekerja di dalam sebuah perusahaan. Saat pensiun nanti teman-teman bakalan akan mengalami masa di mana teman-teman itu nggak akan di-cover lagi nih kesehatannya sama perusahaan. Jadi teman-teman harus juga persiapin dari awal. Untuk proteksi karyawan tentu berbeda untuk proteksi untuk pembisnis. Jika tadi semisal seorang karyawan itu udah dikasih proteksi kesehatan, teman-teman tuh bisa nambahin aja untuk uang pertanggungan semisal, atau untuk penyakit kritis misalnya. Jadi tadi kenapa sih teman-teman karyawan tetap butuh yang namanya proteksi? Yang pertama, teman-teman kalau udah bekerja punya penghasilan, otomatis teman-teman itu udah disebut memiliki yang namanya nilai ekonomis. Apa sih nilai ekonomis? Nilai ekonomis itu biasanya kalau kita udah punya gaji dan teman-teman ada seseorang yang menggantungkan hidup ke teman-teman, semisal keluarga, anak, atau orang tua. Nah, itu teman-teman berarti memiliki nilai ekonomis. Jadi teman-teman bisa memberikan biaya hidup untuk orang lain. Jika terjadi risiko sama teman-teman nih yang punya gaji sampai semisal sakit atau tutup usia atau mungkin risiko cacat, gak dapat penghasilan lagi, otomatis orang yang bergantung hidupnya sama teman-teman yang memiliki gaji itu juga akan kehidupannya juga mengalami resiko. Jadi dia nggak punya uang untuk biaya hidup atau untuk kebutuhannya sehari-hari. Nah, itu pentingnya kenapa orang memiliki proteksi. Nah, Mbak Deborah, tanya dong, kenapa punya proteksi itu penting? Atau gini deh, minimal kita harus punya proteksi apa sih? Paling dasar. Mas, sini aja deh, tanya. Oh gitu ya? Deket sini aja, jangan jauh-jauh. Oke. Hai guys, jangan bosan ya. Ya, ini Mbak. Iya, gimana? Kita tuh minimal punya proteksi apa? Maksudnya yang paling dasar, paling minimal. Nah, teman-teman kan kebanyakan taunya tuh kalau punya proteksi itu kan semua sama ya, harus punya kesehatan, harus punya uang pertanggungan, penyakit kritis. Kalau semua dimasukin, wah uang kita nggak cukup kan, kayak gitu. Nah, yang paling minim dasar punya itu apa? Yang pertama, kesehatan. Kalau udah dapat dari kantor, oke lah, teman-teman kesehatannya dari kantor. Semisal kalau mau beli proteksi kesehatan itu terlalu mahal untuk mandiri, teman-teman sekarang kan ada yang namanya BPJS, dan itu bantuin banget. Jadi teman-teman minimal yang paling dasar punya yang kesehatan. Lalu setelah itu teman-teman semisal nih aku nggak pengen nih punya buat kesehatan, minimal itu tadi karena udah punya nilai ekonomis, teman-teman bisa punya yang namanya uang pertanggungan, uang jiwa. Gimana? Oh, maksudnya kalau kita meninggal gitu? Iya, kalau tutup usia, karena kan kita nggak pernah tahu gimana cara, nggak pernah tahu yang namanya resiko kehidupan ya. Maksudnya kita nggak kalau kayak kasus kemarin sih, siapa yang kayak Seventeen kayak gitu kan, tiba-tiba ketombak dan kayak semisal pasangan hidup gak kerja, terus nanti uangnya dapat dari mana? Belum tadi nggak nyiapin dana darurat, kan susah banget kan. Jadi uang pertanggungan itu bukan masalah
kita sakit, kita meninggal, tapi proteksi itu untuk melindungi pendapatan kita untuk orang yang hidupnya bergantung sama gaji kita. Jadi punya uang pertanggungan itu lebih ke arah untuk melindungi income, pendapatan, untuk kehidupan orang-orang yang bergantung sama kita. Itu sih gunanya proteksi untuk karyawan. Iya, dulu ini soalnya ada beberapa orang mikir, bukan mikir sih kan. Ya, itu kan ditawarin, ini asuransi jiwa pertanggungan. 2 hari saya cepet mati. Salah gitu, Pak. Aduh. Itu yang salah karena udah mindsetnya orang Indonesia sendiri kalau udah di asuransi, proteksi, apa BPJS itu masalahnya selalu mati, sakit. Doain saya Tapi sakit, gitu. iya, doain sakit, doain meninggal. Padahal di balik itu semua, kalau di dalam perencanaan keuangan itu lebih ke arah buat melindungi income teman-teman. Jadi teman-teman punya income, punya orang yang ditanggung hidupnya, biaya hidup kan bukan cuma sendiri ya, juga ada orang lain, misal istri, anak, atau mungkin orang tua. Nah, kalau teman-teman punya uang pertanggungan, teman-teman akan lebih aman. Ada dengan tidaknya teman-teman, ini orang yang hidup bergantung sama kita itu tetap aman dan gaya hidupnya bisa tetap sama, biaya hidupnya tetap ada yang ngalir, seperti itu sih. Jadi lebih ke arah proteksi income, bukan untuk doain mati. Jadi lebih ini ya, motifnya lebih ke ini loh, orang-orang yang kamu sayangin, keluargamu harus dilindungi. Gitu. Dengan adanya kamu atau enggak, dia harus aman nih, jangan sampai kamu nggak ada, hidupnya sengsara, apalagi kalau nggak kerja, jadi kan nanti kesusahan dapat uangnya, seperti itu sih. Nah, tapi kok ada masalah beberapa itu orang dia nggak bisa ngeklaim, itu kenapa, Mbak? Nah, kalau masalah ngeklaim sendiri sih beda-beda ya permasalahannya ya. Banyak banget, semisal dia masuk di proteksi, kalau BPJS kalau ngeklaim tuh pasti walaupun dia udah sakit, dia daftar masih bisa diklaim. Cuman kalau ada insurance atau asuransi mandiri itu kalau kita udah sakit, ingat ya, kalau udah sakit dan sakitnya parah itu nggak akan bakalan bisa di cover asuransi. Oh, gimana maksudnya? Jadinya semisal kita udah sakit yang namanya punya stroke tapi masih ringan, tapi kelihatan masih sehat kan, otomatis kan kita udah punya bakat untuk stroke kelanjutannya. Nah, teman-teman kalau daftar asuransi itu harus disebutin, jangan sampai nggak disebutin. Nanti kalau semisal teman-teman nggak sebutin, teman-teman kena sakit stroke kelanjutan, nah itu bisa jadi nggak bisa diklaim. Oh, tapi kalau di awal udah kita bilang kita punya stroke itu bisa? Belum tentu juga, itu nanti tergantung perusahaannya, apakah boleh tambah premi atau mungkin teman-teman bakalan dicek dulu kesehatannya, bisa nggak sih masih di cover sama asuransi kayak gitu. Itu ada bisa ditolak, bisa diterima, atau tambah uang yang dimasukkan untuk preminya lebih tinggi, seperti itu. Dan ada lagi kalau nggak bisa diklaim tuh biasanya ada yang namanya masa tunggu. Oh, gimana tuh? Nah, masa tunggu penyakit itu kadang nggak pernah dijelasin sama orang-orang yang jualan insurance atau mungkin proteksi apapun ya, itu nggak dijelasin. Jadi semisal teman-teman daftar proteksi, teman-teman tuh harus tahu penyakit apa aja itu yang ada masa tunggunya. Jadi kan kalau pemain tipes oke lah, sebulan dia klaim bisa, daftar sebulan klaim, habis itu dimasukin insurance bisa. Cuman kalau semisal kayak sakit yang kayak jantung, terus kayak stroke, itu ada yang namanya masa tunggu kayak gitu. Masa tunggu penyakit itu berapa macam-macam, ada yang 10 bulan, ada yang sebulan. Misal nggak ada stroke. Ya, masa tunggu kalau untuk insurance tertentu itu beda-beda. Perusahaan asuransi itu juga beda-beda masa tunggunya. Itu ada yang sebulan, ada yang 10 bulan, ada yang setahun kayak jadi gitu. maksudnya kita daftar nih, misal kita daftar bulan ini, terus bulan depan kita stroke, nah kita belum bisa klaim ya? Belum bisa klaim. Iya, gitu. setahun. Iya. Jadi baru tahun depan kita Baru bisa depan klaim. bisa klaim. Jadi harus jelas di awal tuh teman-teman harus tanyanya jelas. Jadi jangan sampai teman-teman kecewa lagi nih sama produk-produk keuangan. Lebih baik kita belajar, karena memang kalau orang-orang yang nawarin itu mungkin dia ada yang nggak dijelasin dengan detail.